Ya, Bu. Pak. Ada apa? Mamat buang-buang air terus dan muntah-muntah juga. Ibu takut Mamat mutaber. Kita bawa ke klinik ya, Pak. Ibu takut kenapa-napa. Iya, nak. Sebentar. Bapak masukin berkas dulu sama ambil uangnya. Sebentar. Sabar ya. Pak. Ayo, nak. Tahan ya, nak. Tahan. Wah, hebat juga ya kamu. Dalam waktu sebulan udah bisa balikin hutang ke aku. Iya, Kak. Kalau semangat bener. Makanya aneh ambil habis 5 tuh. Wah, tuh, aduh. Jaki, lo sadis amat, temen lo gak disisain. Pusat 5 gua aja yang segede gini cuma 1. Nah, iya. Aduh. Sekarang yang bawain siapa? Bu Indis. Nah, itu kan calon bini aneh. Kalau yang bawain Bu Indis mah, mau bawain apaan aja juga enak aja di mulut aneh. Songsong kecoa juga enak ya kalau yang bikin Bu Indis ya. Bisa jadi. Nah, kok tahu? Emang pernah nyobain kecoa goreng ya? Gak pernah. Ntar gua masakin buat tuh. Makan ingat temen dong. Apaan? Jaki. Jak, lu apa Jak? Jak. Kenapa lu, Jak? Keselak deh. Pelan-pelan, makannya pelan-pelan. Jaki bercandanya nggak lucu lu ah. Minum. Jak. Jaki. Jak, kesurupan. Tolong! Lihat nggak kuenya aman-aman nggak? Kepatok ayam nggak ntar ada bakteri. Kenapa ini? Wah, Sir. Wah, emang kebetulan, Sir. Aduh. Rezeki buat kita nih. Alhamdulillah. Pak, tolongin teman saya nih, Pak. Kawan kita pingsan Pak, bawa ke rumah sakit Pak. Gimana mau nganter Bang Basir? Ini mobil mogok. Kalau mau udah berarti dorong mau. Dorong maksudnya? Ayo, nggak apa-apa ya. Aduh, urgent, Pak. Tolong buka pintu belakang, Pak. Orang musik lu mah maboknya, ya ampun. Masuk dulu nih orang ini ya. Udah, Bang. Oke, Pak. Siapa, Pak ya? Ya, terus. 1, Terus. 2, Terus. 3. Terus. Aduh. Sir. Ya, Sir. yang cepetan dong. Lagi, Sir. Lu lama banget, dorong cepetan. Udah dah. Pak. Aduh, nih mobil nggak nyala-nyala. Ini pakai bensin apa sayur lodeh? Wah, sayur oyong kali. Tuh. Nyalain. Sir, bagaimana nih? Ini mobil nggak nyala-nyala. Kita bawa aja si Jaki, kita bopong ke rumah sakit yuk. Sir, lo kan tahu rumah sakit jauh dari mari. Jangan ke rumah sakit dah, puskesmas. Puskesmas Kober. Kan ada 24 jam tuh GD-nya. Yuk. Yaudah, kita bawa ke sana yuk. Aduh, ribet nih. Sir, gimana kita buat ngangkat si Jaki itu, kita pakai keranda nih. Sembarangan aja lu. Emang si Jaki jenazah? Lu sekate-kate lu. Emang belum jadi jenazah. Masih calon. Wah, sekate-kate lagi lu. Ya udah, lu mau nggak nih? Ini cara gampang buat ngangkat si Jaki. Ya udah deh, lebih praktis juga. Iya. Aduh, berat banget nih si Jaki. Aduh. Hati-hati, Sir. Ini berat badannya apa dosanya ya? Aduh. Sir, taruh dulu deh. Ada, pelan-pelan, Sir. Ini mayat mau dibawa kemana ini? Bang, ini belum jadi mayat. Ini masih hidup. Ini teman saya nih. Serem amat orang masih hidup dikerandain. Ih, Ya, makanya kita juga nih dari TPU kan. Teman kita nih pingsan ini, makanya mau dibawa ke rumah sakit. Tadi pakai ambulannya mogok. Makanya pakai keranda biar praktis. Ya tolongin kayak angkatin ya. Iya, Bang. Anterin ya. Masa berdua berat nih, Bang ya? Ayo. ayo dah, gotong dah. Ayo. Pelan-pelan, Bang. 2, 3. Turun. Ini Bang. Bangun. Ani di mana ini? Aduh. Ani di mana nih? Kum. Kum. Kita minjem keranda buat ngangkat lu. Soalnya lu berat banget. Iya, tadi ambulannya mogok, jadi pakai keranda biar praktis. Iya. Wah, sekate-kate ente pade. Kenapa Ana dikerandain sih? Ada-ada aja dah. Tolongin aja sih. Ani masih hidup ini. Ya, ada pingsan lagi, Kum. Pingsan lagi?
Tutup lagi. Tutup lagi. Baru pengen gue ajak ngobrol. Berempat aja bantuin. Tunggu. Ayo ke sana. Kemana? Mana sih? Mau kemana Raya sono? Aduh, maaf panik. Basir, ini gimana nih kondisinya si Jaki? Aduh, kalau dia sampai meninggal, gimana nih? Jangan ngomong kayak gitu, jangan mikir yang macam-macam. Doain aja supaya dia cepet sehat. Kalau si Jaki meninggal, yang nanti lu katain hitam siapa? Ya paling gue jadi ngatain lu lemari Belanda. Telur puyuh, masih aja lu. Aduh. Bimo, Bang Marco, ngapain di sini? Emang siapa yang sakit? Sini. kakak saya, Bang. Hah? Hera? Iya, Emang sakit apaan? saya juga nggak tahu. Kok pindah nggak bilang-bilang? Bisa nggak tahu. Saya khawatir penyakit kakak saya ini berhubungan dengan pekerjaannya. Kak, sepatu Bimo jebol, Kak. Terus? Beli sepatu baru, Kak. Bimo malu sama teman-teman, Kak. Enak aja minta beli sepatu baru. Duitnya dari mana? Hah? Gak ada. Udah 5 bulan nih. Kakak kerja keliling-keliling jualan kue. Tapi untungnya nggak seberapa. Untungnya tipis. Ya udah, Kak. Bimo pakai sepatu ini aja. Yang penting kakak sabar ya. Mungkin rezeki kita emang segini, Kak. Enak aja kamu kalau ngomong sabar-sabar. Hidup itu nggak cukup dengan sabar doang. Keinginan kita bisa kita dapat dengan kerja keras. Ngerti kamu? Tapi, Kak, Aduh, udah deh, nggak pakai tapi-tapian. Kakak udah tahu kok kamu ngomong apa. Mau ceramah lagi kan? Daripada kamu ceramah lagi, nih, mendingan kamu pergi sekolah. Nih, uang jajannya. ya udah, Kak. Aku berangkat sekolah dulu ya, Kak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Makasih ya. Iya, saya udah selesai belanja. Buruan ya, Pak. Karisa? Karisa apa kabar? Lumayan gak ketemu. Baik, kamu apa kabar? Aku juga baik. Kayaknya kamu udah jadi orang sukses nih. Kamu kerja apa? Aku buka toko kue. Alhamdulillah sekarang udah berkembang. Oh gitu. Kalau boleh tahu, apa rahasianya? Aku juga mau dong jadi orang sukses. Kalau aku buka toko langsung di pinggir jalan yang strategis. Gak kayak kamu kayak gitu. Iya ya. Kamu sih modalnya banyak. Orang tua kamu juga masih hidup. Nah kalau aku siapa yang modalin? Orang tua aku kan udah nggak ada. Semuanya harus dibiayain sendiri. Apalagi aku juga masih punya adik yang harus dibiayain sekolah. Sorry banget ya aku buru-buru. Supir aku udah datang. Ini kartu nama aku. Dah. Dah. Enak banget ya jadi orang kaya. Bimo, bukain pintunya.
Capek banget seharian. Akhirnya dapat segini lagi. Enak banget jadi orang susah. Kak. Bimo minta uang, Kak, buat beli makanan. Halah, nih anak malah minta uang lagi. Nggak lihat apa kakaknya lagi susah? Makan aja sendiri sana, masak di dapur. Nggak ada yang bisa dimasak, Kak. Nasi aja habis. Ya udah tuh, kakak masih punya kue sisaan. Makan aja, masih enak kok. Enak bener ya, jadi orang sukses kayak Karissa. Kemana-mana pakai mobil, pakai supir lagi. Gak capek kayak tukang jualan kue keliling. Ya, kok gak nyambung sih? Bimo, anterin kakak yuk. Kakak mau ke rumah teman kakak. Kalau habis pulang sekolah aja gimana, Kak? Soalnya hari ini ada ujian. Ngapain sih mikirin ujian? Mikirin tuh gimana cari duit supaya bisa makan. Emang kalau kamu ujian bisa dapat makan? Hah? Kakak tuh mau minjem uang ke Karissa buat modal usaha buka toko kue. Kakak tuh mau cari uang buat makan kamu, buat biaya kamu sekolah. Ya kalau kamu nggak mau nganterin kakak, gimana caranya mau biayain kamu sekolah? Ya udah, Kak. Terus kita naik apa? Kamu minjem aja motornya Pak Junet. Pak Junet kan sering tuh minta tolong sama kamu. Jadi kakak yakin kalau kamu minjem motornya pasti dikasih. Ya udah, Kak. Aku pinjam dulu ya. Hebat banget tokonya Karissa. Tampilannya bagus. Susunan kuenya juga menarik. Pantesan aja rame. Iya, Kak. Kakak juga mau nih buka toko kayak gini. Harus, Kak. Biar sukses Kak Karissa. Yuk, kita masuk yuk. Toko kamu bagus ya. Pantesan aja rame. Alhamdulillah. Kamu sama siapa? Ini aku sama adik aku Bimo. Kenalin. Halo, Kak. Bimo. Karissa. Sebenarnya aku datang ke sini pengen minta tolong. Minta tolong apa? Boleh nggak aku pinjam uang 10 juta buat modal usaha? Kamu pasti mau bikin usaha kue ya? Nyalain usaha aku dong. Enggak, siapa juga yang mau nyalain kamu? Aku mau putar haluan, mau buka peternakan ayam. 10 juta aja kok. Boleh ya Karissa ya? Kamu tenang aja, pokoknya utang pasti aku bayar. Gimana? Gini. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh kok ngambil motor aku yang ada di depan. Kak, itu. Ya udah, tapi kamu janji ya, bayar cepet. Iya, pasti dong. Bentar ya. Kaira, itu kan motor Pak Junet. Tenang aja, sebulan juga pasti balik modal kok. Tapi aku nggak enak, Kak. Udah, enak sekarang. 10 juta. Kunci motornya mana? Iya Mbak, saya nggak ngontrakin bulanan, tapi tahunan. Bimo sama Hera. Loh.
Ini, Bim, Hera, ini kenapa pakai taksi? Motor saya mana? Kita habis dibegal, Pak. Dibegal? Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa kalau dibegal ini bawa belanjaan banyak bener? Kita dibegalnya habis belanja, Pak. Untung aja kita masih punya uang buat ongkos pulang. Kalau enggak kita berdua bisa sengsara di jalanan. Udah lapor polisi belum? Belum. Belum. Ayo lapor polisi. Ayo. Jangan lapor polisi, Pak. Saya takut. Kalau pembegalnya tahu kita laporin ke polisi, yang ada nyawa kita bakal terancam, Pak. Pembegalnya itu kan punya anggota di mana-mana. Hera, kalau ada kejahatan itu kita harus segera lapor polisi. Kalau ada pembegalan kita jangan diem aja. Jadi nanti pembegalnya itu makin merajalela. Ayo lapor polisi. Tapi ini masalahnya menyangkut motor saya itu cuma satu-satunya lagi. tenang ya. Saya sebagai kakaknya Bimo, saya akan tanggung jawab. Saya akan ganti motor Bapak dengan motor baru bulan depan. Hah? Motor baru? Bener nih, Hera? Kak, aku belum belajar loh. Besok ujian. Belajar buat ujian emang ngasilin duit. Belajar bikin kue tuh yang ngasilin duit. Ngerti kamu? Udah nggak pakai tape-tapean. Ayo buruan. Masa nggak kelar-kelar dari tadi? Ayo cepetan. Pagi. Oke, Pak. Iya. Ini bisa dicicipin dulu, Bu. Belum dibeli. Silakan. Gimana, Bu? Kak, Ya? Bimo berangkat sekolah dulu ya? Oh iya, nih. Sekalian bawa kue ini buat warung dan kantin sekolah kamu. Biar lebih banyak yang laku dan uang kita semakin banyak. Kan kalau uang kita banyak, kakak bisa beliin kamu sepatu baru. Iya, Kak. Yaudah, aku berangkat ya. Ya. Enak banget. Lembut ya di mulut. Iya. Kalau saya pesan Ibadus, mau langsung. Iwadus? Ya, ya. Tunggu ya, Bu. Ya, makasih ya, Kak. Uangnya. Pas ya, Bu. Iya, makasih ya. Tuh, Bim. Baru sebulan aja. Toko kue kita udah maju. Udah untung 10 juta kita. Iya, Kak. Alhamdulillah ya. Tapi, Kak, jangan lupa bayar motornya Pak Junet ya. Aku nggak enak kalau ketemu, Kak. Ya, itu urusan nanti. Yang penting lunasin kios aja dulu. Terus motornya Pak Junet gimana? Itu mah urusan gampang deh, Pak Junet. Yang penting kan bayar kios dulu. Dan majuin usaha kita. Hera, Bimo. Hera, Bimo. Motor saya mana? Motor mana? Mana? Sini deh, Pak Junet. Nah, pasti Pak Junet. Saya mau nagih gaji kamu. Ini udah lewat sebulan. Mana kata mau ganti motor saya? Ya, tapi masalahnya saya belum punya uang. Nggak ada uang. Toko udah maju kayak begini, nggak ada uang gimana sih? Iya, maksudnya tuh belum punya uang buat beli motor baru. Bulan depan ya, Pak. Saya janji bulan depan saya pasti beli motor baru Bapak. Bulan depan? Kok lama amat? Berarti saya mesti nunggu sebulan lagi dong. Itu kan motor dinas saya buat pulang pergi ke TPU. Gimana sih, Hera? Ya, Bapak tenang aja, pokoknya bulan depan saya ganti deh. Saya beli motor Bapak yang baru. Ya. Pokoknya saya kasih tempo besok. Kalau nggak ada kabar, saya laporin ke polisi.
Kakak adik sama aja. Kak, gimana? Tadi motor orang digadein. Karisanya ada? Oh, Bu Karisa. Iya. Udah pulang, Mbak. Oh, gitu. Soalnya saya mau ambil motor saya. Waduh, maaf, Mbak. Kalau soal itu aku nggak tahu, Mbak. Mbak, itu apa ya? Oh, ini, Mbak. Ini sisa kue, Mbak. Mau dibuang, Mbak. Kok mau dibuang? Kan sayang, Mbak. Sudah kedaluarsa, Mbak. Oh gitu ya? Kalau buat saya boleh nggak? Buat apa, Mbak? Ini kan udah nggak bagus lagi buat dimakan. Buat makanan ayam saya di peternakan. Oh, boleh, Mbak. Makasih ya, Mbak. Kita kan nggak pelihara ayam, Kak. Terus roti kadaluarsa itu untuk apa? Buat didaur ulang. Daur ulang? Maksud kakak? Iya. Kalau beli bahan kue yang baru, itu akan membuat biaya produksi kita membengkak. Nah, kalau beli kue ini kan, biaya produksi kita jadi dikit. Maksud kakak, kue kadaluarsa ini mau didaur ulang untuk jadi kue baru untuk dijual, Kak? Ini aku tuh udah berjamur loh, Kak. Mau baik untuk dikonsumsi, Pak. Aduh, kamu nih bawel banget sih. Emangnya kalau kakak nggak cari duit, kamu bisa makan? Hah? Mau kelaparan? Lagian ya, ini tuh satu-satunya usaha dengan modal kecil, tapi untungnya gede. Bentar lagi kita bisa beli mobil loh. Mau nggak? Hidup kita bisa berubah. Tapi Kak, apa kakak nggak takut dosa berbuat curang seperti ini, Kak? Oh, apaan sih dosa? Mikirin dosa, mikirin aja duitnya. Ayo buruan lanjutin, kok malah diem aja sih. Abis itu bantuin kakak. Ayo, itu lanjutin bikin kuenya. Yang gede 2, kecil 2 ya? Ya Allah, kakak tega banget. Jualan kue dari bahan kadaluarsa. Kasihan pembeli kalau sampai tahu. Bimo, sini. Kamu nih kemana aja? Ditungguin juga dari tadi. Tadi Bimo habis maghrib, tahlilan di rumah teman kan? Nih, anterin pesanan Ibu Yuyun. Udah diteleponin dari tadi. Alamatnya di dalam ya. Ya. Ayo cepetan. Ya. Lemes banget sih, Nan. Kakak saya menjual kue yang berjamur kadaluarsa. Hah? Waduh. Wah, jangan-jangan kue yang dibeli Bu Indis itu di tokonya si Hera. Bisa jadi. Dia keracunan kue itu sampai pingsan. Pak dokter. Pak, maaf. Gimana kondisi sahabat kita, Jaki, Pak? Alhamdulillah, saudara Jaki sudah sadar. Alhamdulillah. Untung kalian cepat membawanya ke sini. Jadi bisa kita langsung tanganin. Tapi saudara Jaki harus dirawat inap. Biar kami bisa memantau perkembangannya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau besok membaik, baru besok pulang. Alhamdulillah. Nggak lama-lama di sini ya. Kalau gitu saya siapkan stepnya ya. Makasih Pak dokter. Makasih Pak. Makasih. Aduh. Apa tuh dia? Tinggal Bimo nih kondisinya nih. Mudah-mudahan. Dokter. Gimana keadaan kakak saya, Dok? Kakak kamu harus dirujuk ke rumah sakit besar. Dikarenakan di puskesmas ini tidak memadai peralatannya. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Bang Zaki mana ya? Tumben nggak kelihatan.
Lu sih lihat aja apa aja. Makanya asalnya jadi garas, main garas aja. Jangan nyusul orang. Waalaikumsalam. Kan sih, duduk. Biasa aja. Awas, aduh. Minggir. Kalian pada dari mana sih? Aneh Bu Indis, aneh hampir mati. Hah? Hampir mati? Bang Zaki kenapa? Nih, apa lagi dia nih? Wah, aneh dibawa ke puskesmas pakai apa? Keranda jenazah. Hitam. Waduh, sembarangan kalau ngomong. Bu, maaf ya. Ente kan tadi pingsan. Kita nggak kuat gotongnya. Makanya kita pakai keranda. Pakai keranda itu lebih gampang gotongnya. Iya nggak sih? Lebih praktis. Iya. Kenapa kok bisa? Si Jaki keracunan kue yang dikasih Bu Indis. Astagfirullahaladzim. Bang Zaki, maafin saya ya. Saya nggak bermaksud begitu, beneran deh. Saya nggak tahu kalau kue yang saya kasih itu udah kadaluarsa. Maaf Pak Ahmad, pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu Pak. Di sini kita dibuat menunggu karena siapa? Karena Pak Junet itu belum bisa berkoordinasi dengan baik dengan mereka. Maksud saya, kita ini menunggu jenazah yang akan datang dari rumah sakit Pak kemari Pak. Saya tuh beli kuenya di toko kue Hera. Wah, pantas aja di sana belinya. Waduh, Bu, nih dengerin nih. Kue yang dijual di toko Hera itu bahan-bahannya dari kue yang udah basi, udah gitu berjamur, gitu. Kalian so tahu, emangnya kalian tahu dari mana? Kita tahu dari si Bimo, adiknya si Hera. Ya, dia bilang ya, si Bimo bilang kalau misalnya si Hera itu jualan kue yang berbahaya. Tuh, kalian ketemu Bimo di mana? Itu di puskesmas. Iya, si Hera juga sakit, Bu. Aduh, kulit itu pada berjamur. Ih, seru banget. Ampun deh. Beneran ya? Ntar dulu, saya mau ngangkat telepon. Waalaikumsalam. Bu Indis, tolong bilang trio Cangkul untuk urus Liang Lahat sekarang ya. Karena dia meninggal. Dan kebetulan yang meninggal itu tetangga saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik Pak, segera saya siapkan. Assalamualaikum. Kalian bisa siapin liang kubur nggak sekarang? Soalnya tetangganya Pak Ahmad ada yang meninggal. Siapa ya, Bu? Siapa? Iya, Bu. Saya juga nggak tahu. Pak Ahmadnya nggak bilang. Udah tolongin aja yuk, kalian siapin. Udah gini deh, Bu, gini. Untuk kali ini gali kubur biar kita berdua yang megang. Iya, tenang aja, Bu. Ini sahabat kita lagi sakit. Enak aja ente. Istirahat. Aneh sehat Pak Alpiat. Aneh siap menggali. Kalau Bu Indis yang perintahkan. Aneh sehat Pak Alpiat. Ayo tunjukin dah di mana area galian nih. Bu Indis, kita gerak. Benar. Benar, masih bohong. Ya udah yuk. Yuk. Wah, mau Bu Indis langsung seger loh tadi. Alat lo nih, alat lo, weh. Bawain. Aduh. Ayo Bu Indis, Buset, kalau orang sakit mah bebas ya. Enak aja dah. Jak, lu nggak bawa cangkul? Ini bawa cangkul. Nah, udah ini aja dulu, gampang. Wah, Ini ngapa banyak jamurnya mulu begini sih? iya aneh banget. Perasaan kemarin nggak ada deh. Bu Indis, maaf nih. Kira-kira tetangganya Pak Ahmad yang meninggal tuh siapa sih? Udah, kalian gak usah banyak nanya. Ayo gali. Bu Indis, guys. Nih perasaan saya nggak enak nih. Boleh nggak kita gali lubang kubur itu jangan di sini? Soalnya ada ini nih, jamur. Tiba-tiba lagi adanya. No. Tuh tanahnya legaan tuh. Gimana kalau di sana boleh nggak? Udah yuk, kalau gitu pindah galian ke sana. Ada, yuk, pindah, terus. Juga. Lah. Astagfirullahaladzim. Guys, kenapa jadi banyak jamur di mari? Iya ya, ini kenapa kuburan jadi kayak pertanian jamur? Aduh, di sop mantep banget nih, enak. Ini mah pikirannya makan mulu, ditepung sekalian. Enak. Aduh. Bu Indis, guys, perasaan saya nggak enak nih kalau kita gali lubang kubur di mari. Soalnya nih, tiba-tiba kan ada jamur di mari. Kayaknya pertanda kurang baik deh. Dirasa saya mau begitu. Terus jadi bagaimana? Kita cari tempat yang lain ya, masih banyak. Ya. Itu juga, cari tempat yang lebih adem. Yuk. Buset dah. Aduh, pindah sana, pindah sini, pindah sono. Kapan kita ngegalinya? Lagian kalau kita pindah-pindah terus, kesian ya yang Indis.
Telepasan, aduh maaf telepasan nih mulut nih kadang kagak kontrol. Maksudnya Bu Indis. Bang, kira-kira itu jenazahnya udah dimandiin belum ya Bang? Harusnya sih udah ya Nun ya. Emang kenapa? Kagak kenapa-kenapa sih Bang. Cuma ini kan yang meninggal perempuan ya. Ya Nyunyun takut aja kalau kena bagian buat ngemandiin mayat lagi. Sayang, yang mandi itu rame-rame nanti. Jadi kamu gak perlu khawatir, gak perlu takut. Ih, tetap aja kan Bang, ngeri, serem. Apalagi kalau yang meninggal ini orangnya suka berbuat zalim ke orang lain. Banyak orang nanti kedengeran. Jangan ngomongin gitu ah. Ini sih. Astagfirullahaladzim. Bang, kita masuk aja Bang. Pak, sebaliknya kita dalam aja Pak. Yuk, mari Pak, yuk. Masuk aja. Hera! Mana nih orang nih? Hera! Ada apa ini Pak Juned teriak-teriak? Kamu gimana sih? Katanya mau ganti motor saya. Kan udah saya kasih kelonggaran waktu. Aduh, Pak Juned, iya saya lupa. Enak amat ya ngomongnya. Udah motor dihilangin, ngomong lupa. Ini mau niat ganti apa mau urusan polisi nih? Jangan Pak Juned. Iya, saya belum ke dealer motor. Nanti abis tutup toko, saya langsung ke dealer, ya? Hera, saya udah males ya. Pakai janji-janji segala. Janjimu tuh palsu. Saya ini capek. Pulang pergi, kerja dari rumah ke TPU Kober tuh jalan kaki. Iya Pak, ya. Saya janji besok motornya pasti udah ada, ya? Bener nih? Iya bener Pak. Ya udah kalau kayak gitu. Tunggu sebentar Pak. Apalagi nih? Saya punya sesuatu buat Bapak. Ini Pak, ini buat keluarga Pak Juned di rumah. Ini maksudnya suap? Apa mau bagaimana ini? Bukan dong Pak, kita kan tetangga. Ya saya mau ngasih aja. Nih. Saya bayar aja lah. Nggak usah. Ini gratis Pak, udah terima aja. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Hera, bukan berarti ya kamu ngasih kue ke saya, terus urusan motor selesai. Tetap akan jadi masalah, ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, cerewet banget sih tuh orang. Baru juga motor, belum juga mobil. Rasain tuh. Makan tuh kue nggak laku sisaan kemarin. Ya Bu, Pak. ada apa? Mamat buang-buang air terus dan muntah-muntah juga. Ibu takut Mamat mutaber. Kita bawa ke klinik ya Pak. Ibu takut kenapa-napa. Iya. Sebentar. Bapak masukin berkas dulu sama ambil uangnya. Sebentar. Sabar ya. Pak. Ayo. Tahan. Wah, hebat juga ya kamu. Dalam waktu sebulan udah bisa balikin hutang ke aku. Iya kan waktu itu aku bilang sama kamu, aku akan balikin utang aku secepatnya. Ya jadinya aku buka peternakan ayam. Aku jadi penasaran deh, pengen lihat peternakan ayam kamu. Aduh jangan. Peternakan aku kotor, bau. Kamu bakalan jijik lah. Sa, boleh nggak aku minta lagi sisaan buat kamu? Buat apa? Buat makanan ayam di peternakan. Boleh. Sebentar ya. Mbak, tolong ambilin sisa kue yang udah kadaluarsa ya. Oh iya ya Bu. Makasih ya, Sa. Ya udah aku pamit dulu. Ya. Kak, pulang ya Kak. Hati-hati. Lidahnya Tuhan. Dok, gimana kondisi anak saya? Dok? Ini anaknya habis makan apa, Pak, Bu? Biasa dok, makan nasi dok. Enggak Pak. Mamat belum makan nasi.
Katanya udah kenyang makan kue. Satu dus kuenya aja dihabisin sendiri. Kita aja nggak dibagi. Anak bapak ibu keracunan makanan. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak beli kue di mana? Bapak nggak beli kue, Bu. Bapak ke tokonya Hera. Bapak dikasih kue ini sama Hera. Pak, sini Pak. Pak, jangan-jangan Bapak tadi dikasih kuenya sisaan. Kalau kue baru nggak mungkin, Pak. Hera kan pelit. Jadi karena si pelit itu, Bapak dikasih kue sisaan. Astagfirullahaladzim. Bener-bener keterlaluan si Hera. Udah sekarang Ibu tunggu di sini. Jagain si Mamat. Bapak mau keluar dulu sebentar, gak lama. Hera, Bimo. Halo. Hera keluar. Nah, ini dia. Nongol nih. Oh, Pak Junet? Ada apa, Pak? Ada apa? Hera, anak saya itu sekarang muntaber. Ada di puskesmas tuh. Gara-gara kue kamu. Loh, anaknya sakit kok malah nyalain kue saya. Gimana ini, Pak? Kata dokter, anak saya itu keracunan. Ya, Pak, mungkin keracunannya karena makanan lain, bukan karena kue saya. Dibilangin ngeyel ya. Ini, ya, asal kamu tahu, anak saya itu belum makan makanan yang lain. Dia itu cuma makan kue dari kamu. Kalau nggak percaya, ayo ke puskesmas. Kamu lihat sendiri, kata dokter itu keracunan. Berarti kamu itu ngasih kue yang sudah kadaluarsa, sisaan ya. Ini gimana, Kak? Apanya gimana? Pak Junet ini fitnah. Pak, Bapak jangan sembarangan dong kalau ngomong. Anaknya sakit kok nyalain saya. Ini jangan gara-gara motor ya. Jadi ngerempet-ngerempetnya ke dagangan saya ya. Nih, kalau cuma masalah motornya, nih, motornya udah ada. Udah saya balikin. Udah ambil sana, Pak. Kan kenalin saya. Saya juga kenal sama ini motor nih. Ini motor saya nih. Nah, iya bener nih. Dia balik loh. Katanya dibegal. Kok dia balik lagi? Ya udah saya tebus dari begalnya. Ya udah kalau gitu, ini persoalan belum selesai ya Hera ya. Kamu harus mempertanggungjawabkan. Sekarang kamu ke puskesmas. Lihat kondisi anak saya. Biar dokter menjelaskan kalau anak saya itu keracunan makanan kamu. Ngapain saya ikut Bapak ngeliatin anak Bapak di puskesmas? Saya capek, mau istirahat. Ya. Bim, loh. Ini kan kue. Ini kue kakak kamu itu ada zat pewarnanya apa pakai pengawet tuh? Bimo, ayo masuk. Mau kakak kunci pintu? Itu kayaknya udah jamuran tuh, Bim. Itu kue jamuran kenapa dibawa pulang? Buat apaan? Buat makanan ayam. Ayo. Mas bisa tolong dibantu angkat jenazahnya?
Minta pertolongan, Jak. Minta pertolongan, Jak. Kapan Ben ah? Sepertinya udah berlalu badai. Hey. Kalian pada ngapain kok ngumpet di sini? Bu Indis. Waduh. Bu Indis. Makan mangga di seruduk sapi. Cakep. Makan telur nggak pakai bumbu. Artinya? Tadi enak. Tanahnya udah kayak roti. Tiba-tiba hujan debu. Hujan debu? Iya. Di mana? Di sini, Bu. Pokoknya di seluruh area pemakaman sini nih. Anginnya gede banget. Yang bener. Makan rendang pakai rempeyek. Artinya? Daripada aneh di sini sama ente pade, mendingan aneh naik. Aduh. Sok tahu lu. Tuh dia tuh kesempatan banget. Dasar lu hitam. Bagaimana nih Bang? Orang-orangnya pada kabur semua. Terus siapa yang bantu kita buat ngurus jenazahnya? Iya gimana nih Pak? Yang angkat siapa nih? Bim, jenazah sudah dimandikan belum? Udah, Pak. Kalau dikafanin, udah juga, Pak. Alhamdulillah. Kalau gitu Nyinyin kagak kebagian buat ngemandiin dan mengkafani kan Bang? Bim, ada pihak keluarga yang ditunggu nggak? Udah nggak ada lagi, Pak. Oke, permasalahannya kan gini. Nggak ada warga yang mau ngebantu nih, karena udah pada kabur. Jadi gimana kalau sebaiknya Pak Junet, ini langsung kita bawa ke kuburan aja? Lebih baik prosesnya lebih cepat Pak. Lebih cepat, lebih baik prosesnya Pak maksud saya. Ya udah, Pak Junet tolong naik mobil jenazah ya, diatur ini. Saya mau coba ngomong sama warga supaya bisa ikut ngebantu nanti pada saat kuburan. Ya, siap, laksanakan Pak. Terima kasih ya. Makasih, Pak. Pak supir, naik tolong bantu ya. Tenang kan ada Jaki. Bisa aja lu ya. Jangankan badai angin, jangankan badai hujan, halilintar sekalipun, Jaki siap melindungi Bu Indis. Lemari Belanda. Lo lihat lu, temen kita si hitam. Buah cimpedak, buahnya ranum, kaci kampek naik getek. Artinya? Si Jaki mah enak dipeluk-peluk yang harum. Lah gua ini melukin ketek. Pergi ke pasar naik kopaje. Kenapa sih? Ente sirik aja. Bapak-bapak, kita itu wajib menyulatkan jenazah. Karena hukumnya itu fardu kifayah. Tapi kita males Pak, kalau ingat kelakuan almarhum semasa hidupnya. Galak bener sama tetangga. Ngajak ribut mulu, pokoknya ngeselin dah Pak Ahmad. Iya Pak, nggak cuma galak Pak, dia juga keji Pak. Masa bikin kue yang membahayakan keselamatan semua Pak? Tuh kan bener kan, kue-kue yang udah kadaluarsa dibawa pulang lagi sama si Hera. Udah lihat dari beberapa hari yang lalu. Udah pasti kue mau dilihat lagi. Yuk, lihat yuk. Pergoki dia ketika dia mau mendaur ulang roti yang sudah kadaluarsa. Besok kita balik lagi. Jadi motor saya itu bukan di BK, digadein sama si Hera. Iya Pak Junet, saya minta maaf ya. Astagfirullah, tega banget sih si Hera. Maling lu ya, lu maling lu. Enggak Pak, justru kita lagi mergok Hera, lagi buat kue dari bahan roti busuk Pak. Benar Pak. Bohong Pak, mereka mau malingin rumah saya. Enggak Pak. Jadi gimana nih? Hera, Nah lu, lihat nih, lihat anak-anak kami. Anak-anak kami semuanya keracunan. Mereka itu habis makan kue dari toko kamu. Anak saya juga keracunan. Jangan-jangan kue kamu ngandung zat yang beracun. Nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Mereka semua bohong. Kalian semua mau fitnah saya ya? Benar Pak, saya saksi matanya Pak. Di dapur Hera banyak terbuat kue dari roti busuk Pak.
dari bahan busuk. Waduh, waduh. Kenapa nggak kalian geledah aja rumahnya? Gak ada yang bisa masuk rumah saya. Hera, kalau kamu tidak salah, kamu nggak usah takut. Rumahnya digeledah. Ayo, geledah aja. Pak, rotinya Pak. Mana? Nih, pada busuk nih Pak. Astagfirullahaladzim. Bener nih. Keji kamu ya, Hera. Tega-teganya kamu jual roti kadaluarsa kayak gini. Pantesan anak-anak kita ini pada sakit. Roti ini nggak berbahaya. Roti ini masih layak untuk dimakan. Kamu tega berbuat jahat. Kamu jual roti berbahaya seperti ini, Hera. Coba aja kamu makan, coba makan. Nih ya. Nih, lihat. Saya makan roti ini. Kak, jangan Kak, bahaya. Kakak bakal buktiin sama mereka kalau roti ini nggak berbahaya. Walaupun jamuran masih layak untuk dimakan. Coba makan. Buktiin. Keracunan kan? Habisin dong. Dia pingsan. Kita bawa ke puskesmas. Aduh. Berat. Iya, apapun kesalahan almarhum kan, almarhum itu tetap tetangga kita, Pak. Maka kita sebagai manusia itu wajib menyolatkan dan membantu sampai proses pemakaman itu selesai. Ya kan? Iya, bapak-bapak. Udah sih, dimaafin aja ya. Ayo buruan kita urus jenazahnya biar cepat selesai. Nanti kalau nggak buru-buru, takutnya malah banyak kejadian aneh. Mana hari udah mulai sore kan? Takutnya malah kepotong sama maghrib. Ayo, Pak. Di mana? Yaudah, kita bantu yuk. Terima kasih bapak-bapak. Iya. Ayo, Iya. segera yuk. Ayo cepetan yuk, ini kan udah sore. Iya, Bu. Cepetan diberesin. Lagian udah beres kok tanahnya, Bu. Tenang aja lo Bang. Kata berkompeten. Astagfirullahaladzim. Hah? Nih jamur siapa yang nanam nih? Kok liang kuburnya jadi banyak jamur begini? Bu, tadi kita gali kagak ada, Bu. Nggak ada jamur. Tapi kenapa jadi banyak begini ya? Bu Indis, ini sebenarnya liang kubur ini disiapin buat siapa sih? Tadi saya baru telepon Pak Junet. Pak Junet sama Pak Ahmad sekarang katanya lagi ngurus jenazah almarhum Hera. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Hera yang kakaknya si Bimo. Katanya sih iya. Oh, berarti ini liang kubur berjamur karena orang yang mau dikubur di sini semasa hidupnya jualan kue berjamur. Aduh Bang, gimana nih Bang? Ada non bocor gini bannya. Coba Bang pakai baju dulu deh. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Pak Junat lagi di mana Pak? Saya lagi ngurusin jenazah nih di pemakaman nih. Bapak di mana? Ini saya tuh lagi ada kendala sedikit nih, ban depan saya tuh bocor. Bisa tolong di ini nggak di-handle dulu di sana untuk pemakamannya? Oh, kalau gitu siap laksanakan Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kagak bisa bantu dong Bang. Ya, yang penting kita dorong dulu aja yuk. Sayang yuk, udah sini. Biar abang aja yang dorong, kamu kasihin capek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tuh kan bener, jenazahnya udah datang. Buset, tapi kok sepi banget ya? Cuman Pak Junet doang kagak ada pengiring jenazahnya. Lah, warganya pada kemana ya? Kali warganya lagi pada ngumpul di dalam ambulan. Udah. Ayo sekarang kalian siangin dulu nih jamur-jamurnya, bersihin, terus kalian bantuin ke sana ya.
Siap, gerak. Yuk. Ya. Jamurnya mulai keluar ini. Cabutin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. Pak Junet, ini yang ngiringin jenazah mana lagi? Kalau cuma segini doang nguburnya bagaimana? Yang lain pada kabur, Jaki. Pak Ustadznya nggak ada ini. Kemana? Ustadznya kebetulan lagi pergi umroh, dia nggak bisa hadir, baru pulang. Pak, nggak ada ustadz yang lain, Pak. Masa satu kampung ustadznya cuma satu? Ustadz sekampung itu lagi ada pengajian di Bogor. Terus kalau kagak ada ustadznya, ngedoainnya gimana? Nah iya tuh. Ya, lebih baik kita doakan sama-sama aja. Insya Allah doa kita akan dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayo kita makamkan jenazahnya. Pak, ini Pak, saya bantu Pak. Jangan Pak. Kasihan Bapak. Iya deh Pak. Ini sejajarkan sini. Sejajarkan sini. Pelan. Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kok numbuh lagi nih jamur? Numbuh lagi maksudnya? Tadi ada jamur, Pak. Udah kita cabutin sampai akar. Ini numbuh lagi. Syukur banget tanah di sini. Jadi 2 kali numbuh sekarang nih? Iya. Tadi mau bersih. Kita cabutin dulu aja Pak. Iya, sekarang kita cabutin sama-sama ya. Kita bersihkan yuk. Iya. Siap, ini kagak punya salad. Apa? Salad jamur. Kan bukan jamur kulit. Dia kagak numbuh lagi. Oles-oles aja tanahnya. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu, kita sudah menyelesaikan pemakaman Hera binti Jabbar dengan cara yang sudah sangat baik. Barangkali Bimo ada yang mau disampaikan? Saya berterima kasih buat bapak-bapak, ibu yang telah membantu proses pemakaman kakak saya. Sama-sama Mas. Ya sudah, kalau begitu kita bisa beristirahat, kita bisa langsung pulang. Ayo Pak, kita bawa kembali ke kerandanya. Awas jangan injak. Itu alat-alatnya. Rapi. Awas Windis.